Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Febrizanila dengan NIM 23002124. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang komunikasi interpersonal dalam organisasi. Komunikasi interpersonal adalah satu orang lain. Interpersonal berarti berada dalam diri, sedangkan intrapersonal adalah penggunaan bahasa atau pikir yang terjadi di dalam diri kita sendiri. Intrapersonal mempunyai pengaruh dan dampak bagi interpersonal. Pengertian komunikasi interpersonal menurut ahli. Pertama, menurut Arwin Page, komunikasi interpersonal adalah proses komunikasi yang berlangsung antara dua orang atau lebih secara tatap muka. Komunikasi interpersonal menuntut seseorang berkomunikasi dengan orang lain. Ini memiliki komunikasi interpersonal dibagi, yaitu komunikasi diadik, komunikasi publik, dan komunikasi kelompok kecil. Selanjutnya, menurut Littlejohn, komunikasi interpersonal adalah sebuah komunikasi antara individu-individu yang terjadi. Bentuk khusus dari komunikasi ini adalah komunikasi diadik, yang melibatkan hanya dua orang yang dilakukan secara tatap muka. Selanjutnya, menurut Sylvian Moss atau Stewart, ciri-ciri komunikasi diadik adalah peserta komunikasi berada dalam jangka dekat sehingga memungkinkan interaksi terjadi secara intim. Kemudian, memungkinkan mengirim dan menerima pesan secara berkelanjutan atau spontan. Komunikasi antar pribadi sangat potensial untuk menjalankan fungsi instrumental sebagai alat untuk mempengaruhi lawan bicara. Komunikasi interpersonal mempunyai peran penting karena komunikasi tidak akan lepas dari emosi, senang, bahagia. Itu muncul ketika proses komunikasi interpersonal. Selanjutnya, menurut Jalaluddin Rahmat meyakini bahwa interpersonal dipengaruhi oleh banyak hal, mulai dari persepsi interpersonal, konsep diri. Selanjutnya, konsep diri. Konsep diri yang pertama, Jalaluddin Rahmat. 7 hal yang mempengaruhi komunikasi interpersonal. Yang pertama, kepercayaan. Bila seorang memiliki rasa bahwa ia merasa tidak dirugikan, menerima dan tidak dikhianati. Kedua, kekuasaan. Apabila seorang mempunyai kekuasaan terhadap orang lain, maka orang itu akan patuh. Selanjutnya, perilaku suportif. Perilaku ini meningkatkan komunikasi. Perilaku ciri suportif seperti evaluasi, deskripsi, orientasi masalah, spontanitas. Selanjutnya, sikap terbuka. Kemampuan menilai secara objektif. Kemampuan membedakan dengan mudah, melihat materi, isi dan persoalan, dan sebagainya. Selanjutnya, persepsi. Memberikan makna pada stimulasi indrawi. Selanjutnya, konsep diri. Pandangan atau perasaan kita terhadap diri kita sendiri. Pada konsep pribadi, terdapat yang harus kita miliki sebagai tanda konsep pribadi konseptual. Yang pertama tuh harus ada keyakinan. Yakin akan mampu mengatasi suatu masalah. Dan yakin akan menghadapi atau mengambil keputusan. Mampu mengatasi masalah. Merasa setara dengan orang lain. Selanjutnya, menerima pujian tanpa rasa malu. Tandanya kita harus percaya diri gitu. Yang selanjutnya, menyadari setiap orang berbagai perasaan, keinginan, perilaku, dan tidak seluruhnya disetujui oleh masyarakat. Selanjutnya, mampu memperbaiki diri. Apapun kondisi, apapun kekurangan dalam diri kita, kita sanggup untuk memperbaikinya. Selanjutnya, atraksi interpersonal. Satu bentuk kesukaan pada orang lain. Sikap positif dan juga termasuk daya tarik seseorang sangat dipengaruhi oleh komunikasi interpersonal, yaitu yang pertama, penafsiran pesan atau penilaian terhadap informasi berdasarkan pertimbangan rasional atau akal sehat kita, tetapi kita juga makhluk emosional gitu. Selanjutnya, efektivitas komunikasi, di mana komunikasi antar pribadi biasanya dinyatakan bila pertemuan komunikasi merupakan hal yang menyenangkan. Yang 7, hubungan interpersonal. Hubungan antar kita dengan lawan bicara diartikan sebagai hubungan yang terjadi melibatkan kedua belah pihak gitu. Selanjutnya, menurut Miller, komunikasi interpersonal itu adalah tuntutan hubungan simbiosis mutualisme, artinya saling menguntungkan satu sama lain. Jadi dapat kita simpulkan komunikasi interpersonal jauh lebih efektif ketika hubungan yang terjadi antara kita dengan orang lain membawa dampak yang positif. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.